Nama saya Ocha, saya salah satu perwakilan dari RESE, itu Research and Social Empowerment Institute Bali. Sebenarnya bahasanya agak asing ya, Ya, buat sekelas Bali namanya ya. bahasa Inggris Ya. kan. Jadi RESE ini secara singkatnya tuh salah satu organisasi atau lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan pemberdayaan sosial. Luar biasa. Berat juga ya? Lumayan kalau Lumayan. sama-sama dipikul lah, agak itulah ya. Oke, jadi RESE ini baru sih, baru 2 tahun, jalan 2 tahun. 2 tahun ya? Kita sejauh ini kita baru berempat. Berempat? Ya, karena kita emang independen. Dan saya wanita satu-satunya. Satu. Kalau saya berdua nggak? Berdua. Iya, berdua. Jadi apa RCI ya? Iya. Dan RESE lebih dominan di sekarang ini kita berkegiatan di khususnya anak sekolah Nah, sekolah ya. dan peranan disabilitas. Peran disabilitas. Sebanyak ini kegiatan kita itu mengajak partisipasi masyarakat untuk lebih aktif berpikir dan peduli tentang masalah sosial di lingkungan. Wah, luar biasa. Seperti Tepuk itu. tangan terlebih dahulu ya bagi Ocha ini yang ada di Kabupaten Bali, BC ya. Mungkin ini salah satu kiprah organisasi non pemerintah ya. Ya. Baik, Mbak Ocha, terkait dengan pilkada, tentunya Mbak Ocha sudah banyak mengenal di Kabupaten Bali dan sebagainya. Kalau melihat pilkada itu sendiri atau pilgub lah, pilkada bupati, apa sih pentingnya bagi Mbak Ocha terkait dengan pilgub itu sendiri? Penting banget karena legalitas pilkada itu tergantung partisipasi masyarakat. Kalau partisipasi masyarakat itu tinggi, berarti legalitas pilkada itu berhasil. Berhasil ya? Nah, terutama untuk saya kan wanita, jadi peranan wanita juga penting dalam pilkada. Karena sebenarnya aspirasi itu paling banyak ada di ibu-ibu. Ibu-ibu ya? Iya, saya kan baru menikah dan insya Allah akan menjadi ibu segera nih ya. Sebenarnya banyak banget nih isu-isu atau aspirasi dari ibu-ibu yang harus didengarkan. Karena kan contoh isu-isu yang sedang hangat lah, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Karena dari segi ekonomi itu kalau ibu-ibu tuh lebih mengerti dapur. Mau di dapur ya? Nah, Apalagi gitu. sembako gitu ya? Nah, ditambah kayak sekarang yang mungkin dari dampak COVID, terus dari segi pendidikan ya ibu-ibu harus jadi guru juga. Dan segi kesehatan ya harus stabil tadi, harus ngurus anak, ngurus suami kayak gitu. Dan aspirasi ibu-ibu ini juga, sebenarnya harus didengarkan juga. Jadi kayak peranan ibu-ibu ini emang harus aktif dan salah satu tingkatan kesetaraan gender. Jadi peranan ibu-ibu khususnya perempuan lah, tidak hanya ibu-ibu, karena kan ketika sudah 17 tahun sudah bisa memilih nih. Baik, sudah pernah milih belum? Sudah, alhamdulillah. Bagaimana evaluasi yang mungkin yang sudah dilaksanakan oleh Mbak Ocha sendiri pilgub yang lalu mungkin di Bali? Nah, ini yang harus kita sosialisasikan, pentingnya itu. Jadi kalau kita sudah memilih, jadi kita tuh bisa ikut bersuara, ya? ikut berpartisipasi. Karena kalau kita nggak milih nih, cuma sekedar ikut euforianya lah ya. Jadi kita tuh nggak bisa menggunakan aspirasi kita nggak bisa mengkritik, karena ya kan pilihan kita tuh menjadi dampak untuk kita juga gitu. Jadi kalau buat teman-teman, terkhusus buat wanita, kaum perempuan itu harus aktif. Jadi jangan sampai kita udah nggak milih, tapi kita ngedumel. Tahu sendiri lah, wanita, saya juga wanita kan. Wah, kenapa sih pembangunan kayak gini, sembako naik segala kayak gini gitu. Jadi kita nggak ada ruang untuk nge-publish. Ekspresinya di pilgub gitu ya? Nah, ekspresi di pilgub. Apalagi kalau di pilgub, kalau kita punya jagoan ya nggak jadi masalah. Kalau selagi kita itu berbaginya atau ide gagasan lah. Jadi perang antara itu perang program, itu kan keren kan? Jadi sangat keren nih kalau para perempuan untuk emang ekspor. Kalau pilkada itu keren kalau adu gagasan. Adu gagasan ya. Mantap tuh. Baik, kita tepuk tangan buat Mbak Ocha yang luar biasa ini. Isu yang menarik itu dari kaum perempuan itu ada pertama isu ekonomi, kedua isu kesehatan, dan isu pendidikan. Dan yang paling dominan dari isu kaum wanita atau perempuan itu adalah isu ekonomi. Karena tadi pertama saya bilang, karena mungkin wanita ini lebih mengetahui dapur ya Pak ya. Jadi
menyamakan gitu. Menyamakan. Karena disabilitas juga memiliki hak sama seperti manusia yang lainnya. Hanya mereka istimewa. Nah, jadi kita bisa membantu dan lebih penting itu adalah kekuatan pada keluarga. Karena mungkin kan mereka mau ke bilik suara tuh mungkin malu kan. Kebanyakan disabilitas itu minder. Nah, yang menjadi masalah itu bagaimana kita dan keluarga itu memberi kekuatan untuk mereka agar ikut berpartisipasi karena mereka juga mempunyai suara yang sama gitu. Baik, tadi sudah dijelaskan bagaimana tentang relawan demokrasi dan juga terkait dengan peran perempuan itu sendiri dalam pilkada